otopsi, ya, selain korban meninggal akibat cedera di leher, itu ada luka di bagian kepala belakang. Tapi kalau hasil pemeriksaan yang Ya, pemirsa, Ditreskrimum Polda Banten akhirnya mengungkap tersangka pembunuhan seorang sopir taksi online yang dimana jasadnya dibuang di Jembatan Cimake, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 30 November 2025 lalu. Terduga pelaku ini ditangkap di Jalan Raya Serang Pandeglang, Kelurahan Cipare, Kota Serang pada Sabtu 6 Desember 2025 sekitar pukul 2 sore hari. Untuk informasi lebih lengkapnya kita mendalami terkait berita ini sudah terhubung bersama kita rekan Ahmad Haris, wartawan Tribun Banten yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Ahmad Haris, selamat sore rekan. Boleh diinformasikan sebagai informasi awal bagaimana kronologi singkat penangkapan tersangka pembunuhan driver taksi online ini yang artinya apakah sempat melarikan diri sebelumnya rekan Haris? Ya, rekan Justina, menurut Polda Banten atau Direktorat Reserse Kriminal Umum di Reskrim Polda Banten, tersangka pembunuhan taksi online yang jasadnya dibuang di jembatan di Cimake, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, ini ditangkap di Jalan Raya Serang Pandeglang, Kelurahan Cipare, Kota Serang pada Sabtu kemarin. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku sempat beberapa kali melarikan diri ke berbagai wilayah di Provinsi Banten, mulai dari wilayah Lebak, wilayah Kabupaten Pandeglang, hingga wilayah Kabupaten Serang. Jadi berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda Banten, pelaku memang sempat melarikan diri tapi masih tetap di dalam wilayah hukum Polda Banten. Demikian, rekan Justina. Baik, rekan, mungkin sudah diinformasikan oleh pihak kepolisian apa motif utama di balik pembunuhan ini menurut hasil penyelidikan sementara ini? Ya, berdasarkan keterangan polisi, motif dari pembunuhan ini adalah perampasan aset atau pencurian. Tersangka diduga ingin memiliki mobil, tetapi dengan cara melakukan pencurian. Akhirnya tersangka berinisiatif untuk melakukan aksinya dengan cara merampas mobil milik driver taksi online dengan berpura-pura sebagai penumpang fiktif. Demikian, Saudara Justina. Baik, artinya pelaku dengan korban ini tidak saling mengenal ya rekan Haris? Tidak, tidak rekan Justina. Baik, rekan mungkin sudah diinformasikan oleh pihak kepolisian apakah ada kemungkinan lebih dari satu pelaku dalam kasus ini? Untuk sementara di Reskrim Polda Banten menyatakan hanya satu pelakunya, dipastikan hanya satu pelakunya. Terkait cara pembunuhan mungkin sudah diinformasikan oleh pihak kepolisian. Terkait cara pembunuhan, jadi pelaku berada tepat di belakang korban saat korban mengendarai mobil dari Cikupa, Kabupaten Tangerang menuju Kota Serang, tepatnya di sekitar area kampus Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ketika pelaku meminta untuk meminggirkan mobil, saat itu juga ketika mobil sudah berhenti, pelaku langsung melakukan aksinya dengan cara mengambil kawat yang sudah disiapkan oleh pelaku, lalu mencekik korban dengan menariknya dengan cara mencekik korban dengan kawat tersebut. Kurang lebih 1 menit proses pencekikan itu dengan kawat hingga akhirnya dipastikan korban tidak bernyawa. Lalu pelaku berhasil mengambil alih kemudi mobil. Demikian. Ya, baik, terima kasih rekan media. Jadi pada hari ini kita melaksanakan press conference tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana pencurian dan kekerasan, yang mana sudah diawalin tentang adanya temu mayat tanpa identitas yang dibuang di bawah jembatan Pabuaran. Dari situ tim gabungan dari Resmob Subdijatan Reskrim Polda Banten dengan Satreskrim Polresta Serang Kota, kita melaksanakan rangkaian penyelidikan untuk mengetahui siapa korban ini. Ya, jadi dengan alat inavis kita, identifikasi kita dapat berhasil mengidentifikasi identitas korban, yang kemudian kita cross check dengan keluarganya di daerah Tangerang, menyatakan betul dengan keluarganya, sehingga dapat kita ketahui profesinya adalah sebagai sopir gokar.
Nah, dari sini kita melaksanakan rangkaian penyelidikan siapa yang memesan pada dini hari tersebut, diketahui yaitu adanya sebuah akun yang diduga fiktif atas nama Dede, dan kita terus melakukan rangkaian penyelidikan sehingga pada tanggal 6 kemarin kita berhasil melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku, tepatnya di Jalan Raya Serang Pandeglang di depan Rumah Sakit Bayangkara. Adapun pelaku ini adalah pelaku tunggal, yang mana motifnya yaitu pengen menguasai barang-barang milik korban, baik itu mobil ataupun handphone, dan mereka dengan cara memesan Grab dengan akun fiktif kemudian melakukan pembunuhan. TKP pembunuhan tepatnya dari depan UIN, yaitu dengan cara menjerat menggunakan kabel, dan untuk menghilangkan jejak membuang jenazah korban ini di bawah jembatan Pabuaran. Kalau di tempatnya sendiri itu sudah direncanakan belum Pak, tempat pembuangannya? Kalau tempat pembuangannya ini belum direncanakan. Jadi pasca melakukan pembuangan memang korban ini pada dini hari mencari tempat yang sepi, kemudian untuk membuang jenazah korban ini. Kemudian untuk korban sendiri kita jerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan 365 ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan, yang ancaman hukumannya adalah maksimal 20 tahun penjara. Pelaku mahasiswa Pak Dede. Untuk sementara pada saat kita amankan dengan hasil pemeriksaan kami, sementara masih mobil dikuasai sendiri untuk kendaraan operasional sehari-hari. Cukup ya? Cukup ya. Kalau mau wawancara, memang hasil dari otopsi, ya, selain korban meninggal akibat jeratan di leher, itu ada luka di bagian kepala belakang. Tapi kalau hasil pemeriksaan yang bersangkutan tidak melakukan pemukulan, dimungkinkan pada saat menjatuhkan dari mobil itu kan bawahnya aspal batu, karena korbannya lebih besar, dianya kecil, jadi main seret dan jatuhin seperti itu. Kemudian untuk tadi sudah mempersiapkan alatnya, kabel, lakban. Inspirasi dari mana gitu? Nonton film. itu asumsinya sih. Nah, jadi itulah yang kita katakan pembunuhan berencana. Karena mereka sudah merencanakan untuk melakukan pembunuhan, menguasai badan korban tadi itu. Makanya dia harus sengaja mempersiapkan kabel tis, kabel jeratnya, bahkan selepas melakukan pembunuhan dia juga diperkuatkan lagi dengan identitas korban. Setelah diproses dengan keluarga, betul itu adalah keluarga beliau, ditambah lagi dengan barang bukti yaitu berupa identitas dan kartu BPJS si milik korban yang masih tertinggal di mobil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.